Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, Bahrain vs Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Indonesia melawan Bahrain 12 tahun lalu, sang Garuda dibantai 10-0. Namun itu adalah era sebelum Erick Thohir memimpin PSSI dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Skuad Garuda yang akan bertandang ke kandang Bahrain besok malam jauh lebih maju. Pelatih Bahrain Dragan Talicic juga mewaspadai timnas Indonesia kerana banyak dihuni pemain berpengalaman yang berkarya di luar negeri. Bahrain bukanlah lawan yang mudah di mana mereka baru-baru ini mengalahkan Australia. Kekuatan mereka adalah fizik yang tangguh dan juga pemainnya memiliki stamina yang tinggi. Namun dua pemain baru timnas Indonesia bisa memberi keunggulan bagi Garuda untuk meraih kemenangan malam nanti. Miss Hilgers bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho akan membina barisan defense yang sangat kebal. Apalagi jika Martin Paz berposisi sebagai penjaga gawang. Sebaliknya, Eleno Reynders akan memberi kreativitas lebih pada serangan timnas Indonesia yang sebelumnya terlihat kurang. Prediksi Abang Indonesia unggul 1-0. Kalian setuju dengan Abang? Komen gaco kat sini. 12 tahun lalu pasti akan jauh berbeda dengan timnas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ke depan untuk mengupdate terkait dengan informasi-informasi terkait dengan persiapan-persiapan menjelang Indonesia versus Bahrain yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 malam. Dengan demikian, saya berharap bahwa para supporter timnas Indonesia harus wajib untuk menonton pertandingan antara Indonesia versus Bahrain ini. Sejarah mencatat bahwa 12 tahun lalu Bahrain pernah membabat timnas Indonesia dengan skor 10-0. Bahkan seorang Shin Tae-yong merasa terkejut ketika mengetahui pemberitaan ini. Tentu 12 tahun lalu kualitas dari timnas Indonesia itu dipandang sebelah mata. Dan juga 12 tahun lalu kita mengetahui bersama-sama di timnas Indonesia masih ada begitu banyak para mafia bola. Berbeda dengan hari ini ketika timnas Indonesia dipimpin oleh Ketum PSSI yang bernama Erick Thohir dan pelatihnya adalah Shin Tae-yong. Ada begitu banyak perubahan, ada begitu banyak prestasi yang sudah dipersembahkan untuk mengharumkan nama bangsa ini. Dengan demikian, kita harus yakin bahwa King Indo, timnas Garuda, mampu untuk mengalahkan Bahrain ini. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video ini. Persiapan dan keseruan apa saja menjelang Indonesia versus Bahrain ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Dua hari lagi ke stadion untuk dukung timnas Indonesia. Let's go. 12 tahun lalu kita pernah dibantai Bahrain 10-0. Itu waktu dualisme PSSI pas zamannya Pak Johar Arifin versus Pak Lanyala Mataliti. Kami tidak akan lupa dan akan terus mengingatnya sebagai salah satu sejarah kelam sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia, hari ini kita harus menang. Kita kasih Bahrain pelajaran, kasih
Sinteyong kaget ketika tahu Indonesia pernah kalah 10-0 lawan Bahrain. Sampai dia nanya kapan itu. Artinya ya bagus juga sih, STY nggak tahu ya. Jadi nggak perlulah tahu juga buat apa. Itu udah zamannya, itu zaman kapan kita nggak tahu. Zaman udah lama dan pemainnya pun sudah tidak ada satupun yang ada di timnas sekarang. Artinya ini squad baru, nggak bisa jadi parameter sama sekali head to headnya. Dan ada statement bagus juga dibandingkan ST. Kan ditanya Mortan apakah ini bagus tuh kita balas dendam dan sebagainya. Dia bilang daripada kita balas dendam pikirannya, mindsetnya lebih baik ya kita main aja seperti apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah biasa kita mainkan. Main aja, berikan permainan terbaik. Itu jauh lebih penting dibandingkan kita mindset itu balas dendam. Mindset balas dendam. Kalau enggak nanti ya kena mental. Karena kita kan masih ada way ke China. Jadi menurut gue ini mental yang bagus bagi squad timnas kita, dan ruang ganti gue rasa akan jauh lebih bagus kalau dari pelatihnya punya mindset seperti itu. Oke? Ya, saran gue sih untuk Coach Sinteyong jangan kaget-kaget lah. Emang dulu begitu timnas kita kan. Itu dari dulu. Kita mah udah gak kaget. Ya, semoga nggak kejadian lagi kan. Makanya happy dong kalau timnas kita sekarang udah improve, happy gitu. Jangan malah cari aja pembenar, cari aja nyalah-nyalahin, cari aja celahnya. Menerawang untuk hasil timnas Indonesia melawan Bahrain. Nah, mudah-mudahan ya ini doa sekaligus ya kan, mudah-mudahan ini benar. Saat ini BFC melihat keunggulan timnas kita 2-0. Pencetak gol ada Bang Jai dan Tom Hai yang saat ini BFC rasakan. Dan terima kasih juga untuk PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir juga, terima kasih yang telah membuat timnas Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi saya ucapkan terima kasih terhadap PSSI dan seluruh jajarannya, dan kalau bisa teruskan dan lanjutkan. Kalau bisa ketika memang video ini sampai kepada Pak Erick Thohir, saya ingin ketemu dengan Pak Erick Thohir karena memang pengen kali jumpa, tapi apalagi dengan timnas, tapi saya tidak bisa dengan kondisi saya seperti ini mungkin ya kan. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Kali ini kita akan membantai-bantai timnas Indonesia. Apakah kalian siap? Siap, siap. Siap, siap. Mana lo Indonesia? Hahaha. Yakin lu mau bantai timnas Indonesia? Yang ada lu yang kena bantai oleh timnas Indonesia, karena timnas Indonesia sudah bergabung dengan Real Madrid nih bos. Senggol dong yang dukung Indonesia, langsung aja like dan subscribe dan follow ya guys ya. Kalau saya 10 bulan lalu atau 11 bulan lalu, saya tidak pernah menyangka bahwa timnas kita sekarang actually punya peluang. Saya tidak mengatakan pasti, punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia loh. Kalau Bung Binder 10 bulan yang lalu, saya 4 tahun yang lalu nggak ada perasaan bisa sama sekali. Sama sekali. Ketika pertama kali Sinteyong desain, bukan karena apa-apa, cuman karena kita kan Indonesia sudah terbiasa dengan pesimisme. Akhirnya ketika siapapun pelatih yang datang, waktu itu Sinteyong datang, ya kita juga masih pesimis waktu itu. Wajar, apakah wajar. Bisa ke Piala Dunia, karena itu sangat jauh sekali. Jauh sekali, iya. Tetapi ketika kemarin mengawali campaign melawan Arab Saudi, saya melihat ini timnas Indonesia atau bukan? Karena apa? Ketika mengawali pertandingan, justru seperti yang tuan rumah itu adalah Indonesia, saya lihat. Lebih jelas gaya mainnya, lebih berani pegang bola. Arab Saudi nggak bisa ngepres. Betul. Babak pertama, zero menurut saya Arab Saudi. Mereka nggak bisa keluar bahkan dari area mereka sendiri. Buat ngerebut bola dari Indonesia pun kesulitan. Ya, memang di babak kedua mereka lebih baik, cetak gol, dan akhirnya hampir menang kalau menurut saya Arab Saudi. Tetapi paling nggak kita apresiasi Indonesia yang dulu istilahnya lawan Vietnam, Thailand aja sudah berat sekali, bahkan Singapura pun berat. 2018 kita kalah loh Bung di AFF. Betul. Sekarang kita lawan Arab Saudi, Mancini. Terus pemainnya yang udah biasa bermain dengan Cristiano Ronaldo, Neymar, terus menang lawan Argentina. Kita harus apresiasi. Mereka bermain bagus. Betul. Ya, walaupun pada akhirnya ya draw, tetapi kita harus apresiasi. Timnas Indonesia hari ini sudah jauh berbeda dengan 12 tahun lalu. Tentu 12 tahun lalu itu adalah sejarah bahwa Bahrain
pernah membabat timnas Indonesia dengan skor hampir selusin. Bayangkan 10-0. Dan pemirsa sekalian pastinya tahu siapa kira-kira pelatih timnas kala itu. Siapa kira-kira ketum PSSI kala itu. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mari para pecinta bola mania kita menata ke masa yang akan datang. Kita membuat perencanaan untuk hari esok agar timnas Indonesia ini bisa lebih baik. Dari komentar-komentar netizen tadi, kita menyaksikan bersama-sama bahwa ada sebuah keyakinan ketika melihat skuad timnas Indonesia yang hari ini benar-benar luar biasa, bahwa kemenangan itu pasti bisa diraih oleh timnas Garuda kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Sintayong dengan segudang pengalamannya pasti akan menggunakan trik-trik khusus, pasti akan menjamu timnas Indonesia dengan keterampilan-keterampilan ataupun skill-skill yang benar-benar dirahasiakan oleh Sintayong. Dan biasanya racikan-racikan dari seorang coach atau pelatih itu sulit kita prediksi. Mari kita doakan bersama-sama agar dalam laga pertandingan antara Indonesia versus Bahrain yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2024, yakni besok malam, bisa membuahkan hasil yang memuaskan untuk kita semua. Semoga saja di tanggal 10 Oktober 2024 merupakan waktu yang harus benar-benar kita manfaatkan. Tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semoga saja para pecinta timnas Indonesia, kita wajib untuk memberikan dukungan kepada mereka, walaupun hanya di layar kaca. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa doa-doa dari kita pasti akan membangkitkan semangat dan motivasi kepada para pemain timnas kita. Berikut ini saya masih menyajikan lagi satu cuplikan video di season terakhir. Semoga saja pemirsa masih setia untuk menyimak informasi-informasi terkait dengan berita olahraga, khususnya detik-detik timnas Indonesia akan melawan dengan Bahrain ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mana lawan gue yang selanjutnya? Hah? Mana? Gua, bro. Oh, lu. Gua ingat. Lu kan pernah gua kalahin 10-0. Sekarang mau minta kalah berapa? Itu kan masih zaman antah berantah, bro. Terus apa bedanya dengan yang sekarang? Coba deh perhatiin baik-baik. Sekarang dia punya hodam tim orange. Gawat. Sekarang mau minta kalah berapa, Dek? Satu kalimat buat timnas Indonesia. Garuda tidak pernah terbang rendah. Kalau terbang rendah itu hanya mencari mangsa. Emang mangsa berikutnya siapa? Berhain lah. Satu kalimat buat timnas Indonesia. Cuma dulu, Mas. Kalau kalah ya gak usah diposting. Tapi emang kalah sama siapa King Indo? Takutnya kalah sama Bahrain, Mas. Kok iso? Susah kalah King Indo itu. Wes, ayo sekarang ulangi yang pede.
Satu kalimat buat timnas Indonesia. Menang alhamdulillah, kalah gak mungkin. Yo, itu dia. Tetap jumawa walaupun deg-degan. Kawan-kawan, esok 10 Oktober kesebelasan nasional kita, Garuda kita main melawan Bahrain. Kalau ditanya ke saya, menang siapa? Menang Indonesia dalam skor tebakan saya 2-1. Nah, di dalam kontroversi pemain asing dan lain sebagainya, saya lihat ada dikotomi di sosial media. Saya ingin mengatakan, lupakan dikotomi. Kita butuh yang namanya spirit, membangkitkan dignity. Ingat, ketika Presiden Mandela Afrika Selatan, ketika dia menjadi presiden, dia butuh sesuatu yang menjahit spirit dignity. Dia bangkitkan semangat warganya, bagaimana dalam setahun mereka juara dunia rugby. Dan ada filmnya, Invictus. Dia menyapa tim rugby nasionalnya, memberi kaptennya sebuah puisi, Invictus, juara dari sini. Apa yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir, saya rasa sudah luar biasa, mempercepat kemampuan fondasi dasar menghandle bola melalui pemain yang sudah bermain di luar negeri, dinasionalisasi, pun diikuti oleh yang namanya pemain di urutan usia di bawah yang juga memiliki fondasi menghandle bola sesuai dengan buku Will Clover. Kita sudah menuju jalan yang benar. Kita butuh dignity untuk bangkit. Dalam 10 tahun terakhir kita berjibaku, berdebat, bully-membuli di sosmed. Begitu kita bisa masuk juara dunia, dignity bangsa akan lebih baik. Saya yakin optimis kita masuk Piala Dunia sekarang. 4 pemain akan dicoret oleh Coach Shin Tae-yong. Oke guys, udah sisa 1 hari lagi menuju laga antara Bahrain lawan Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga ya guys, ya match day ketiga nih. Jelang laga tersebut, kita mendapatkan info ya, kalau Coach Shin Tae-yong harus mencoret 4 pemain dikarenakan pemain yang bisa didaftarkan dalam tiap laga hanyalah 23 pertandingan. Nah, cuman gue lupa deh kalau misalkan nanti pemain yang dicoret itu bisa berubah nggak di laga yang pertama sama laga lawan Cina nanti. Coba yang tahu boleh komentar. Update berikutnya mengenai Martin Paes ya kan. Katanya Martin Paes ini kemungkinan maksimal main masih di 70% guys. Ya, jadi belum tentu kalau Martin Paes akan menjaga gawang timnas Indonesia lawan Bahrain nanti guys. Aduh, mulai ketar-ketir deh ini. Aduh, semoga Martin Paes bisa 100% dah besok dah. Oke, sekarang coba kalian komen di kolom komentar, siapakah 4 pemain menurut kalian yang akan dicoret oleh Coach Shin Tae-yong menjelang laga lawan Bahrain nanti. Mungkin aja salah satunya adalah pemain dari bek kiri, karena kita punya banyak stok bek kiri di squad kali ini. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen ya, 4 pemain siapa aja? Yuk kita komen, let's go! Prediksi Indonesia lawan Bahrain. 3-0. Prediksi Indonesia lawan Bahrain. 2-0. 1-0 Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Indonesia 2-0. 3-0. Prediksi Indonesia lawan Bahrain. 3-1. 2-1. 3-1. 2-0. 2-1. Indonesia 2, Bahrain 1. Prediksi Indonesia lawan Bahrain. 10-0 untuk pembalasan 12 tahun yang lalu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga, khususnya persiapan dalam menyambut laga pertandingan yang kita nantikan bersama, yakni Indonesia versus Bahrain. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, hampir semua netizen mereka merasa yakin dan percaya bahwa Indonesia pasti menang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia harus bisa balas dendam kejadian pada 12 tahun lalu itu, yakni dengan skor 10-0. Amin, kita doakan saja ya. Siapa tahu Dewi Fortuna berpihak kepada timnas Indonesia dan pada akhirnya timnas Indonesia mampu untuk membalas momen
yang sangat memalukan di 12 tahun lalu itu. Pemirsa sekalian, mari, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak pemirsa agar kita tetap setia untuk mendukung timnas Indonesia, karena mereka adalah kebanggaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan katakan lagi bahwa mereka adalah pemain naturalisasi dan lain sebagainya, seperti yang seringkali disuarakan oleh Tommy Welly, oleh Peter Gonta, oleh Nuroji, oleh Rocky Gerung, atau oleh Anjas Asmara, yang benar-benar mereka mungkin lagi sakit hati karena kita ketahui bersama-sama orang-orang yang selalu nyinyir dengan timnas Indonesia pasti ada luka batin yang tentunya tidak bisa disembuhkan lagi. Dan yang terbaru datang dari seorang presenter yang bernama Donny De Keyser. Dia adalah presenter dari Nusantara TV yang kemarin menjuluki timnas Indonesia, timnas Garuda kita dengan julukan Garuda Bule. Orang-orang seperti mereka ini harus kita lawan. Jangan pernah kita diam, bahwa sebagai pendukung timnas sejati kita akan selalu berada di belakang mereka, entah di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Dan apalagi kalau ada komplotan-komplotan manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, yang terus nyinyir dengan pemain naturalisasi. Padahal kita ketahui bersama-sama mereka punya garis keturunan, mereka punya darah dari Indonesia. Mereka bukan lagi pemain naturalisasi, tetapi sesungguhnya mereka adalah timnas Garuda sejati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga dan jangan lupa besok 10 Oktober 2024 tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, kita wajib untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Bahrain tersebut.